besar lillahi ta'ala. Saya ulang ya, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ustazah, sholat hajat dilakukan setelah sholat isya boleh nggak? Boleh aja ya. Nah itu doanya ya, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya sama-sama Mbak Mulyati. Ustazah, hukum belajar baca Quran online boleh, belajar online offline boleh. Nuntut ilmu is okay ya. Ustazah, kalau lupa tahiyat awal apa perlu diulang? Ya, karena dia rukun sholat. Ustazah, gimana kalau kita sibuk melayani pasien yang gawat, kemudian lewat waktu sholat? Nggak apa-apa, karena itu juga bagian dari kewajiban kita. Ustazah, kalau laki-laki sholatnya hanya pakai singlet, pakai sarung, itu sah nggak? Sah. Sah, cuman kurang adab aja. Tapi kalau dibilang sah, sah. Ustazah, boleh nggak pakai sampo anti uban? Tidak boleh, karena dia akan berubah warna menjadi warna putih ya. Ustazah, kalau saya pegang tabungan kelas, terus ada orang mau ambil administrasi ADM-nya dosa nggak? Maksudnya gimana? Coba. Kita megang uang, kita ambil ADM-nya, gitu. Itu udah kesepakatan belum? Kalau udah kesepakatan boleh, kalau enggak boleh ya. Ustazah, mandi junub sama hadas besar, sama aja. Mandi junub, mandi nifas, mandi haid, sama. Namanya hadas besar. Oke? Mbak Riris, bulan depan Mbak Riris, 10 November ya. Siap Mbak Umisas ya, Mbak Entis, oke. Ustazah, masih kepo juga ibu-ibu tentang aku puasa Senin Kamis terus. Kenapa kalau puasa Senin Kamis? Kan bagus, kepo gimana? Bagus lah, kamu puasa ya? Gitu kan, biar dia ikut ya. Ustazah, sehabis sholat isya, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Ustazah, kalau sholat taubat dilakukan, tapi masih kebayang sama dosa yang dilakukan, apakah taubatnya belum diterima? Insya Allah diterima. Ukuran taubat itu diterima, bukan kita kebayang dosa atau tidak. Ukuran taubat kita itu diterima adalah kalau kita merasa takut berbuat dosa. Takut kita berbuat dosa, maka itu ciri diterimanya taubat. Suka kita mendengarkan pengajian, suka kita hadir ke kanal online, suka kita ilmu, suka kita belajar agama, takut kita berbuat maksiat, takut kita melakukan kesalahan yang sama, itu ciri taubat diterima. Zah, iya. Apa hukumnya masuk pinjam koperasi? Tergantung instrumennya. Coba dilihat instrumennya. Siap Mbak Wisnu. Tapi kalau seandainya ada instrumen telat bayar denda, itu tidak boleh. Ustazah, gimana hukumnya kalau kita belum akikah tapi kita udah berkurban? Nggak ada problem teman-teman ya. Bahwa akikah itu tugas orang tua. Sementara kurban itu tugas kita. Kalau teman-teman tidak diakikahkan tidak ada masalah. Teman-teman kurban aja. Ustazah, bolehkah fidyah diberikan kepada kakak yang susah? Oke, nggak apa-apa. Pokoknya fidyah itu ke orang du'afa. Du'afa itu orang yang lemah. Orang yang lemah yaitu misalnya anak yatim. Orang yang lemah biasanya fakir miskin. Apa beda Masya Allah dengan Subhanallah? Apa beda Masya Allah dengan Subhanallah? Oke, lupa kajian. Aku ulang ya buat teman-teman yang baru mampir. Nah, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Fokus kalau teman-teman lagi masak, letakkan dulu. Tapi tetap hidupkan kompor biar angus. Kalau lagi nyetrika, tetap letakkan setrikanya di atas bajunya sambil dengerin aku. Mengucapkan kalimat kapan digunakan kalimat Allahu Akbar? Kapan kita keluarkan kalimat Masya Allah? Kapan kita keluarkan kalimat Subhanallah? Kapan kita keluarkan kalimat La hawla wa la quwata illa billah? Kapan kita keluarkan kalimat-kalimat itu? Aku pelan-pelan. Nah, aku coba urutkan biar yang udah dengar lebih paham. Kalau kita menengok sesuatu yang indah, tapi keindahan itu murni buatan Allah. Misalnya ngelihat pelangi yang indah, ya, misalnya ngelihat gunung yang indah, ngelihat laut yang indah, dia murni buatan Allah. Jadi dia tidak bercampur dengan tangan manusia, gitu ya. Nah, jadi dia murni buatan Allah. Ngelihat bayi baru lahir indah, gitu ya, cantik, gitu ya. Halo Kak Rega, itu ucapannya adalah
Allahu Akbar. Jadi ngomongnya tuh Allahu Akbar, cantiknya lagi pelangi itu. Allahu Akbar, cantiknya lagi laut tuh. Allahu Akbar, mantapnya lagi samudra tuh. Itu ucapnya Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Kita memuji Allah pada setiap kelebihannya. Ya, ini aku cuekin dulu pertanyaannya. Nah, yang kedua, kalau kita mengucapkan atau misalnya kita itu apa namanya tuh guys, kita itu merasa suka, takjub kepada sesuatu yang indah, tapi dia udah bercampur dengan tangan manusia. Lihat orang cakep, lihat jilbab cakep, lihat orang kece badai melampau, ya kan? Ngelihat tas cantik, ngelihat rumah cantik, ngelihat masjid cantik, ngelihat kaligrafi cantik. Kalau dia udah bercampur dengan tangan manusia, jadi kecantikannya itu udah bercampur dengan tangan manusia, maka teman-teman ucapnya Masya Allah, oke? Ucapnya Masya Allah ya. Masya Allah cantiknya lagi kucing nih. Masya Allah gendutnya lagi kucing nih. Masya Allah cantiknya lagi jilbab kamu nih. Karena kecantikan itu udah bercampur dengan tangan manusia. Artinya ini terjadi karena kehendak Allah. Oke, yang ketiga adalah kalau kita melihat sesuatu yang buruk, ya ini aku cuekin komentar, teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Ketika kita melihat sesuatu yang buruk, tapi kita nggak cuma ngelihat aja guys, kita nggak dapat yang buruk, kita cuma lihat-lihat aja, ngelihat kemacetan, ngelihat orang terjatuh, ngelihat kucing muntah, ngelihat orang berantem, kita ngelihat ada orang masuk parit, kita ngelihat ada orang terjatuh, maka kita ucapkan subhanallah ya. Subhanallah ya. Subhanallah itu adalah Maha suci Allah. Walaupun keburukan itu terjadi, Allah tetap maha suci. Jadi subhanallah itu adalah sesuatu itu buruk guys. Jadi kalau masya Allah sesuatu itu indah, tapi keindahannya udah bercampur dengan tangan manusia. Sementara kalau subhanallah adalah ketika kita melihat sesuatu yang buruk guys ya, tapi kita nggak ikut campur, oke? Dan yang keempat, bukan astagfirullah beda. Nah yang keempat itu adalah kalau kita mendapatkan sesuatu yang buruk. Tadi kalau kita nengok doang, kita cuma ngelihat doang, ucapannya subhanallah. Kita lihat macet ya depan rumah, subhanallah macet nih, orang-orang ini susah gitu ya. Tapi kalau kita yang terlibat macet, kita yang terjatuh, kita yang terkejut, kita yang kena efek. Kalau subhanallah kita nggak kena efek, kita cuma ngelihat saja. Tapi kalau kita yang terkejut, kita yang macet, kita yang terjatuh, kita yang tersungkur, kita yang kena lah, maka ucapnya la haula wala quwata illa billah. Ya kan, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Pokoknya kalau kita sesuatu kena, itu ucapnya la haula wala, kita korban gitu lah. Dizolimin orang. Nah, kamu digosipin, la haula wala quwata illa billah. Bunyi petir, dor, la haula wala quwata illa billah. Terkejut, la haula wala, kita yang kena, barang jatuh, la haula wala quwata illa billah. Oke. Nah, terakhir yaitu astagfirullah. Astagfirullah itu kalau keburukan itu terjadi, kita yang membuatnya buruk, kita yang nyenggol orang, kita yang nabrak orang, kita yang membuat sesuatu itu terjadi macet, ya kita yang membuat sesuatu itu terjadi buruk, kita yang nyenggol orang, baru astagfirullah. Artinya aku mohon ampun kepada Allah. Oke, gitu guys, ya kan? Jadi kalau ada orang yang nyenggol aku, dia bilangnya astagfirullah. Aku yang disenggol korban, la haula wala quwata illa billah. Orang yang menengok aku disenggol, subhanallah, karena sesuatu yang buruk. Oke? Susah saja, nggak apa-apa karena baru sekali dengar. Kalau udah berkali-kali sudah hafal di luar kepala, masya Allah ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, coba jawab lagi, jawab. Kalau kita menengok kue yang enak, kue yang cantik, ucapnya adalah kue cantik, ucapnya masya Allah.
Ustazah ngadapin istri yang ngomel gimana? Tanya sama orang-orang nih. Nah ini dari profil picture-nya kan suka ngomel nih rata-rata nih kan. Nah, tanya. Kayaknya diajak ke toko emas. Sabar aja kalau istrinya ngomel. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya teman-teman ya. Masya Allah. Oke gitu ya teman-teman ya. Waduh Ustazah. Jarang perempuan tuh nggak ngomel guys. Karena perempuan itu ngeluarkan 10.000 kata per harinya. Kalau di bawah itu nggak normal dia gitu ya. Kalau di bawah itu aku namanya. Oke ya guys. Menggema suaraku teman-teman. Oke. Vidya boleh dikasih ke kakak yang susah. Nggak ada masalah. Ya. Vidya boleh dikasih ke kakak yang susah ya. Oke, sama-sama Mbak Dila ya. Ustazah, bagaimana membuat Allah tersenyum terhadap kita? Oh, Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Jangan bayangkan suara aku kerasa-kerasa guys, enggak kan? Jangan bayangkan Allah itu tersenyum kepada kita. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana membuat Allah itu memprioritaskan kita. Nah, cara kerasa-kerasa kah teman-teman? Oke. Sebentar ya. Aman? Kerasa-kerasa kah? Oke, aman ya teman-teman ya. Kenapa? Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, gimana aman ya? Yuk. Oke, Ustazah, iya. Udah berapa kata dalam satu hari ini? Wah, aku nggak terhitung ya, teman-teman ya. Ustazah, iya. Oke. Ustazah, bagaimana cara? Cepat sekali ya, teman-teman ya. Ustazah, Ustazah doang udah terbang. Apakah setiap sholat duha 2 rakaat kita berdoa kalau dikerjakan 6 rakaat? Boleh? 2 zikir dan doa, 2 zikir dan doa. Kenapa Mbak Alia? 2 zikir dan doa atau lanjutkan semuanya lalu kemudian teman-teman lanjutkan zikir dan doa. Di akhir boleh, setiap 2 rakaat juga boleh ya. Ustazah, iya bagaimana cara berdoa agar bisa terkabul? Maka teman-teman cari tempat-tempat mustajab doa. Sebentar ya. Tempat-tempat mustajab doa itu di mana? Di antaranya adalah sujud terakhir ketika mau habis sholat, kemudian saat antara azan dan iqomah, kemudian saat hujan lebat, kemudian saat petir berbunyi, kemudian pertama ya saat petir berbunyi, yang kedua saat hujan lebat, yang ketiga antara azan dan iqomah, kemudian menjelang maghrib, kemudian menjelang subuh. Itu tempat-tempat mustajab doa ya. Terutama misalnya di hari Jumat, atau teman-teman kalau pengen berdoa, teman-teman usahakan berpuasa, dan saat teman-teman berpuasa itu doa teman-teman mustajab. Masya Allah ya. Ustazah, bolehkah vidya itu diganti beras? Memang baiknya beras. Ya, baiknya beras diantaranya 1,4 kg beras per harinya. Sedekah subuh boleh ditransfer ke saudara sendiri nggak? Boleh. Sedekah pakai transfer boleh ya teman-teman ya. Ustazah belum paham. Belum paham apa? Sebentar ya, ini terlalu cepat memang ya. Ustazah, iya. Kalau mau niat umroh terus diundur, nggak apa-apa. Pengunduran umroh karena satu dan lain hal nggak apa-apa. Karena gini guys, karena umroh itu sunnah ya, dia tidak wajib ya. Ustazah, aku jarang komunikasi sama ibu karena takut mengeluarkan kata-kata kasar, nggak boleh. Ya, tetap harus jalin silaturahmi, lakukan apa yang bisa kita lakukan, sekedar telepon, sekedar datang bawa makanan, atau sekedar chat dia. Tidak boleh menjauh dari orang tua dengan alasan apapun, khusus untuk orang tua. Beda dengan kawan, beda dengan teman. Kita boleh mengurangi urusan dengan teman kalau teman itu membuat kita berdosa dan menghantarkan kita kepada dosa. Tapi kalau orang tua nggak boleh. Dengan orang tua, wala taqul lahuma uffin, jangan katakan wala tanharhuma, jangan benci mereka,
wa qul lahuma qaulan karima. Ini termasuk ibu dan bapak karena kata-kata di situ huma. Huma itu dua orang. Halo Mbak Soleha. Ustazah, aku berdoa udah lama. Kok belum terkabul ya? Belum tentu guys. Allah itu kabulkan doa kita dalam 3 tempat. Yang pertama Allah kabulkan langsung sekarang. Kita minta doa supaya rezeki banyak. Ya Allah berikan rezeki yang banyak. Rezekinya langsung dikasih, suami pulang bawa bonus. Berarti langsung Allah kasih. Yang kedua kita minta rezeki. Tapi rezekinya nggak dapat. Allah ganti bentuknya. Dengan apa? Bisa jadi Allah ganti rezekinya di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Misalnya rezeki nggak datang-datang, tahu-taunya suaminya yang tadi maksiat, taubat dia. Anaknya yang tadi jahat, taubat dia. Bisa jadi loh. Karena rezeki itu tidak sesuai apa yang kita mau aja. Kadang-kadang Allah menggantinya dalam bentuk yang lain. Rezeki nggak datang-datang, suami yang tadinya sakit sembuh dia. Dan bisa jadi yang ketiga, Allah akan berikan rezeki kita Allah akan berikan rezeki kita di masa yang di akhirat nanti. Oke? Ustazah, iya, Ustazah, maaf ya kalau nggak kebaca. Kalau sama mertua sama. Kalau jarang berkunjung nggak ada masalah. Tidak berkunjung sama sekali yang nggak boleh ya. Ustazah, kredit barang dengan kesepakatan dua belah pihak apakah berdosa? Kalau kesepakatannya ada bunganya, kesepakatannya kalau telat denda, termasuk riba, walaupun kesepakatan. Kita kredit ke bank juga kesepakatan, tapi sepakat dengan riba, sepakat dengan denda, sepakat dengan bunga, dan sepakat dengan kalau kita nggak bayar maka barang kita ditarik. Sepakat, tapi kesepakatan nggak cukup. Tidak boleh ada indikator riba. Oke? Ustazah, kalau kita nyapa orang lalu dia buang muka, nggak apa-apa. Biarkan dia mubazir membuang mukanya. Yang penting kita udah menyapanya. Ya, intinya kita menyapa. Persoalan dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Oke? Ustazah, ada apa? Oke, Ustazah, ada apa? Hukum smoting meluruskan rambut syubhat. Syubhat itu adalah dia itu antara halal dan haram. Lebih baik teman-teman jangan lakukan ya. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, kalau perubahannya itu cepat, lipstick bisa dihapus, boleh. Bedak bisa dihapus, boleh. Blush on bisa dihapus, boleh. Pensil alis bisa dihapus, boleh. Maskara bisa dihapus, boleh. Kalau langsung bisa dihapus, hukumnya boleh. Tapi kalau dia dalam bentuk perubahan dalam waktu lama, seperti smoothing, rebonding, eyelash, tanam benang, apalah namanya itu ya, tanam benang, aku nggak tahu nama-namanya guys, extension, itu kan berubahnya lama. Kalau dia berubahnya lama, syubhat, tak jelas halal haramnya, lebih baik ditinggalkan. Ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau sholat taubat bagusnya jam berapa? Apa harus mandi taubat? Ya tidaklah teman-teman ya. Mandi taubat itu sunnah, tidak wajib ya. Oke, bulu mata kalau dia sekedar maskara nggak apa-apa. Cuman hati-hati kalau dia itu anti air atau waterproof. Nanti kalau mau mengambil wudhu harus dihapus dulu. Sedekah dari gaji itu 2,5%. Ya, 2,5%. Kalau tanam rambut nggak boleh, nyambung rambut nggak boleh. Gigi palsu nggak apa-apa mbak. Karena gigi palsu itu alasannya adalah hifzun nafs, menjaga diri. Mbak kalau nggak pakai gigi nanti susah makan. Ya, maka alasan hifzun nafs, menjaga diri, maka gigi palsu dibolehkan. Kalau semi rambut nggak boleh. Yang boleh itu henna. Henna itu dia akan masuk ke dalam rambut. Tapi kalau bigen-bigen yang teman-teman beri di luar, dia menutupi rambut. Apa bedanya sedekah amal jariah? Amal itu semuanya guys. Sedekah, hibah, wakaf, infak. Itu amal. Semuanya itu amal guys. Pertanyaannya adalah, apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Gitu kan? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya.
sambil aku jawab perbedaan sedekah biasa dengan sedekah jariah. Ini udah kayak anak SD aku, duduk tenang. Udah kayak jawab pertanyaan skripsi aku, pakai baju putih, untung nggak jilbabnya hitam. Hitam ya, jawab pertanyaan Bu dosen. Siap Bu. Apa tadi pertanyaannya Bu? Lupa aku Bu. Oh, apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Sedekah biasa itu kita kasih sesuatu ke satu orang. Ya, saya ambil uang, saya kasih ke fakir miskin, itu sedekah. Ya, saya ambil uang, saya kasih ke tetangga, itu sedekah. Saya ambil sendal, saya kasih ke teman, itu sedekah. Dipakai satu orang. Ya, lagi kayak anak SD aku, lagi kayak ujian skripsi, teman-teman penguji aku yang jawab. Cemana lah ini kan. Nah, terus apa bedanya dengan sedekah jariah? Kalau sedekah jariah itu adalah sesuatu kita kasih tapi dia dipakai oleh banyak orang. Misalnya saya ambil mukena, saya taruh ke masjid, itu sedekah jariah. Saya ambil baterai, saya taruh ke jam masjid, sedekah jariah. Saya ambil sendal, saya taruh ke masjid untuk kemudian dikasih ke masjid, dipakai banyak orang ngambil wudhu, sedekah jariah. Pokoknya intinya kalau sedekah biasa adalah dipakai untuk satu orang, tapi sedekah jariah dimanfaatkan oleh banyak orang. Oke, udah lulus aku? Lulus lah. Guys, suara aku jelas, kok katanya beda gerakan mulut dengan suaranya guys. Sulam alis bukan soal dibawa sholat mbak. Sulam alis tuh masalahnya bukan sholatnya, masalahnya adalah merubah bentuk yang Allah udah ciptakan. Jangan lakukan lagi ya. Oke, cum laude ya, mantap aku guys, lulus aku. Balik-balik lah ini ya. Siapa yang menguji, siapa yang diuji? Ustazah, bolehkah tahajud berjemaah? Boleh banget ya, teman-teman ya. Tahajud berjemaah boleh banget ya. Oke, ya, iya beda ya. Ustazah, oke. Ya, tapi nggak apa-apa ya, bisa dipahami ya guys. Bentuk bibir sama ini beda, nggak apa-apa ya guys, cincai ya guys. Ustazah, gigi palsu permanen nggak masalah karena dia alasannya hibzun nafs, menjaga diri. Oke. Ustazah, tahajud yang bagus berapa rakaat? 8 rakaat bagus ya. Nah, kalau behel itu tergantung. Kalau behel itu, kalau dia adalah perintah dokter, Pak, kalau Bapak nggak pakai behel, nanti gigi Bapak kampanye ada gempa bumi di dalam gitu. Maka nanti Bapak akan sakit radang, maka boleh pakai behel. Tapi kalau sekedar pengen cantik, jangan ya, teman-teman ya. Ustazah, habis keguguran ada masa nifas nggak? Pokoknya habis darah sholat ya, teman-teman ya. Ustazah, ada yang pinjam misalnya 1 juta ya kan, nanti dibalikin lebih dari segitu. Apa itu riba? Kalau itu adalah perintah dari orang yang menghutangkan, itu riba. Tapi kalau itu sedekah dari orang yang berhutang, itu hukumnya boleh. Ya, kalau itu adalah perintah dari orang yang menghutangkan, itu adalah nggak boleh. Tapi kalau itu cuma sedekah orang yang berhutang adalah boleh. Ustazah, 8 rakaat tahajud 4-4 atau duanya 4 kali. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya, aku menjelaskan tahajud. Tahajud itu bagusnya 8 rakaat kalau mau. Maka caranya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya betul. Ya, nah itu kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat subuh sunat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Nanti caranya kayak sholat subuh ya, teman-teman ya. Tetapi kalau dilakukan 4 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Silahkan lakukan 4 rakaat. Tapi caranya tidak sama kayak sholat zuhur. 4 rakaat sholat tahajud itu rakaat keduanya tidak pakai tahiyat awal. Jadi tahiyat rakaat pertama naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik. Hanya rakaat keempatnya saja yang tahiyat akhir. Dan sangat disunahkan baca ayat pendek setiap rakaat. Jika harga barang 500 kemudian kredit 700 selama 4 bulan, bulan tanpa ada embel-embel apapun, tanpa ada
Itu 200-nya ujroh. Sebagian ulama mengatakan gak ada masalah karena dia bab ta'awun. Kita menolong dia dengan kredit, dia membantu kita dengan dengan meringankan beban kita. Udah macam anak sekolah. Oke, tahajud 4 rakaat boleh nggak Zah? Boleh. Bisa 1 kali salam, bisa dengan 2 kali salam. Ustazah, iya. Zikir setelah sholat wajib nggak? Tidak. Zikir itu sunnah. Zikir itu nggak wajib. Zikir itu sunnah, gitu ya. Oke. Ustazah, apakah sedekah subuh berbeda pahalanya dengan sedekah apalah selain subuh? Jelas berbeda. Makanya ada dalil hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka orang yang berilmu dia bisa memilih jalan sedekah yang lebih besar pahalanya. Di antaranya sedekah subuh. Ya, apa manfaat sedekah subuh? Di waktu subuh, malaikat itu akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang beribadah di waktu subuh, terutama bersedekah. Masya Allah ya. Ya, aku jadi anak solehah, duduk rapi malam ini guys, iya kan? Sebenarnya bukan karena apa-apa, ada kabel di bawah, enggak canda ya guys. Ustazah mau keluarkan zakat penghasilan, sebaiknya dikasih ke siapa? Ke fakir atau miskin? Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi enggak cukup uangnya. Boleh dikasih ke fakir miskin atau orang-orang fisabilillah yang berjihad di jalan Allah seperti guru ngaji atau rumah tahfiz dan seterusnya. Sudah lulus belum aku ujiannya guys? Lama kali pun, banyak kali pertanyaan ibu-ibunya. Ustazah, kalau sholat kita tiba-tiba ngantuk di tengah sholat dan salah bacaannya. Kalau yang salah itu adalah Al-Fatihah, sholatnya harus diulang. Kalau yang salah itu adalah hanya ayat pendek, lanjutkan sholatnya. Belum lulus juga aku, tak jadilah. Udah aku baik-baik ujian, tak juga lulus. Baju putih pula. Gimana lah ini? Nggak lulus aku. Ustazah, ada apa? Gaji 4 juta kena zakat enggak? Enggak ya. Gaji 4 juta belum lagi kena zakat. Minimal 7 juta. Dosennya sampai 1000 manusia. Cemana lah enggak kurus mahasiswanya. Oke, 100 lebih ya. Masya Allah. 2000 mahasiswa ya, bukan 1000 pula ya kan. Oke. Ustazah, iya Mbak Istiwibin ya. Keluar main dulu Ustazah. Ustazah, kalau ambil suntikan demam. Suntikan demam itu gimana guys? Coba dibantu guys. Amin, siap ya Mbak Yanti. Zah, gaji minimal, iya. Siap. Ustazah, puasa kodo dilakukan gak berturut-turut, gak ada masalah. Gaji 10 juta zakatnya berapa? Gaji 10 juta zakatnya 250.000. Mantap matematika aku kan. Nah, Ustazah, kalau lagi haid mau sedekah subuh dan berdoa, boleh nggak ada hubungannya? Halo Mbak Nur, nggak apa-apa ya. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman haid nggak usah ke masjid, kumpulkan dulu di rumah dalam kaleng, dalam panci, dalam gelas yang udah tanggal-tanggal telinganya itu kumpulkan. Ya, 2000. Nanti teman-teman serahkan ke masjid setiap Jumat atau teman-teman berikan kepada orang yang berhak menerimanya atau ditraktir makan teman atau kasih makan kucing, itu boleh. Ya, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya agar teman-teman mendengar bisa bermanfaat video-video aku untuk teman-teman semuanya. Ya, Ustazah, boleh nggak kakak beli rumah masa depan dicicil? Jangan kak, KPR itu riba kak ya. Ustazah, sholat subuh jam 6. Apapun di jam berapapun teman-teman bangun tetap wajib sholat subuh. Tapi tetap lalai, kalau lalai tetap berdosa ya. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat bacaan berapa surat yang harus dibaca? Kalau surat itu nggak ada urusan. Surat itu sunnah, tidak wajib. Nggak baca surat pun nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Sholat sambil merem agar bisa khusyuk nggak boleh.
Sholat itu buka mata, buka bibir. Tutup mata, tutup bibir, makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik, ya. Nah, itu makruh ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau gaji dibayar 3 bulan sekali, terus jumlahnya 9 juta, belum wajib zakat ya. Ustazah, saya dari Malaysia. Pernah dengar Ustadz di sini cukup sholat duha 4 rakaat sama macam zuhur. Oh, keliru. 4 rakaat itu tidak sama macam zuhur, mengacu pada sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pakai tahiyat awal. Cuma dia 4 rakaatnya kayak sholat zuhur, cuma tak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, berarti ambil perumahan itu boleh nggak ya kredit? Nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalau ambil perumahan kredit itu nggak bisa ya teman-teman ya. Kenapa nggak boleh? Karena dia riba. Kenapa dia riba? Karena dia keluar dari konsep hutang piutang. Hutang piutang itu konsepnya sebenarnya adalah saling meringankan beban. Ta'awun. Jadi hutang piutang itu masuk dalam bab ta'awun. Ta'awun itu tolong menolong. Nah kalau kita riba, kita memang dia tolong kita, tapi keluar dari konsep tolong menolong. Kalau nggak telat, kalau telat dia denda kita, kalau kita nggak bayar dia ambil barang kita, ya kemudian ada riba di dalam, dia keluar dari konsep tolong menolong. Itu sebab riba itu nggak boleh ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah minum dulu, baik. Ini bu gurunya nih, kan lagi ujian, tak boleh minum. Ustazah, kalau istri lebih dominan dalam keluarga, boleh nggak? Sebenarnya nggak apa-apa jika istrinya punya tingkat analisa yang lebih tinggi. Asal suaminya ridho aja, ya. Ustazah, riba penting baru banget tahu, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu, ke depan semoga teman-teman bisa keluar dari bab riba ya. Dulu belum ngerti, ya, aku mengerti kok. Kalau dulu teman-teman belum ngerti. Sekarang pelan-pelan keluar dari riba ya. Semoga cepat lunas. Amin ya. Siap Mbak Yuksep, Pak Ahmad ya. Ustazah, doa mengusir jin dalam rumah. Wah, kalau doa mengusir jin itu, jinnya juga hafal teman-teman. Doanya adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesalahan semua makhluk. Tadi aku bilang jinnya pun hafal, ya kan? A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berarti yang hafal mirip-mirip jin sedikit. Itu dia guys. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk, ya. Oke, cincai Mbak Indra. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Setelah Mbak Indra ngetik, nggak ada yang berani ngetik guys. Takut dikira jin ya. Jadi itu adalah doa supaya kita terhindar dari kejahatan makhluk, dari jin, dari setan ya, dari orang-orang jahat, dari orang-orang maksiat ya kan, dari para penipu ya, cincai lazas ya. Dari orang menipu, dari orang jahat ya, kita terlindung. Silahkan dibaca itu ya. Oke, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan. Mbak Eli nggak jadi ngetik Mbak Indra. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, memang nggak ada yang ngetik guys, kacau nih teman-teman ya. Bacanya 3 kali setiap habis sholat boleh. Ini doa terhindar dari jin, orang jahat, hipnotis, ya, kemudian terhindar dari makhluk halus, kemudian terhindar dari binatang, buas, semuanya, ya, sihir, santet, semuanya itu dibaca. Memang nggak ada yang ngetik ya teman-teman ya, parah ya. Gitu ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu di screenshot ya. Termasuk dari pelakor, serius loh, serius. Dari orang hasad, dari orang dengki, dari pelakor, serius. Ya itu doanya. Udah bahasa Indonesia. Yang tadi guys, nggak teman-teman screenshot ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya.
Oke, bantu catat, yang nyatat bukan jin, yang nyatat solehah ya. Itu dia. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan. Oh, langsung diketik ya guys, dibilang solehah ya. Masya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Sama-sama. Oke. Ya, gitu ya. Teman-teman siap Mbak Juita. Nanti kita. Oke, Ustazah, kalau zakat dikasihkan ke anak enggak boleh ya, teman-teman ya. Zakat enggak boleh dikasihkan ke anak ya, teman-teman. Iya, Mbak Indra. Ya, enggak boleh dikasihkan ke anak ya. Anak itu tanggung jawab kita ya. Sebentar, oke. Ustazah, Mbak Ina ya. Halo. Iya. Apabila suami pinjam uang, cepet banget ya. Apabila suami pinjam uang pada istri, kita minta gantinya dilebihkan, apa itu riba? Ya enggak lah, itu sedekahnya suami. Oh, kita minta gantinya dilebihkan? Enggak. Bang, minta bang. Utang abang kan 500.000 bang. Kasihlah 500.000 bang. Itu apa? Sedekah subuh bang. Nah, itu tidak riba ya, teman-teman ya. Oke. Bang, abang kan minjam duit 100.000 bang, kasihlah 502.000 bang, nah itu nggak riba. Untuk apa 2.000-nya? Sedekah subuh bang, gitu ya. Siap Mbak Entin, iya sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, iya, Ustazah, iya. Mbak Lydia nggak kebaca ya. Ustazah, marketing kantor perumahan. Maaf izin, saya mohon maaf ya. Apakah marketing kantor perumahan itu mengarahkan teman-teman untuk mengajak orang mengkredit? Kalau dia mengarahkan kepada orang yang mengkredit itu termasuk riba. Karena kenapa? Karena berarti ta'awun, ya dia saling tolong menolong dalam keburukan. Ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Ya Allah, aku beli ya Allah. Kita hanya boleh bertolong menolong dalam kebaikan dan jangan bertolong menolong dalam keburukan ya. Siap ya. Kalau deposito nggak bisa, itu fixed return ya. Bagusnya teman-teman cari ke obligasi syariah. Ustazah tak jualan dari tadi sudah ada yang nanya jualan kedainya aku, dari tadi udah ada yang nanya jam, nanti aku spill jamnya jam 9 ya teman-teman ya. Ustazah, keutamaan puasa Senin dan Kamis, di hari Senin dan Kamis malaikat membawa catatan amal kita ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal kecuali orang yang bermusuhan dan tidak akan dibawa catatan amal orang yang bermusuhan ya teman-teman ya. Ya kita tuh pengen loh saat catatan amal kita dibawa kita sedang berpuasa. Teman-teman yang baru mampir, salam kenal dari aku ya. Aku ini orangnya pendiam guys, seperti biasa kalau lagi tidur. Jadi ini supaya teman-teman kenal dengan aku, kita berteman, semoga betah, nyaman di akun ini. Aku punya 2000 video di VT ini, boleh teman-teman lihat VT-VT aku. Dan klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku juga punya channel YT yang teman-teman bisa gabung jadi subscriber di channel YT itu. Udah dekat 2000 juga videonya di channel YouTube-nya aku. Oke. Kalau deposito riba, Mbak Inaya, pindah ke obligasi syariah aja. Ya. Iya Mbak Haska, aku lagi tidur pendiam Mbak. Kayak gitulah aku, belum bisa aku merubahnya. Itu salah satu kekurangan aku ya teman-teman ya. Iya, bisa nggak saya membayarkan nazar puasa suami yang sudah meninggal? Kalau puasa nggak bisa digantikan ya teman-teman ya. Jadi yang bisa digantikan itu kalau dia nazar dalam bentuk uang ya teman-teman ya. Dalam bentuk uang, oke? Gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya guys. Oke, Ustazah, kalau iya Mbak Fen, Ustazah, iya Mbak Bes, oke. Naik dah pertanyaannya ya. Yang mana? Jadi jalan keluarnya adalah cukup melakukan amal lain untuk suaminya. Bisa berkurban atas nama dia, bisa bersedekah atas nama dia, bisa kirimkan Al-Fatihah untuk dia, bisa kirimkan bacaan Quran untuk dia. Ya,
Sudah sholat tiba-tiba ada tamu orang mau sholat, bolehkah kita berjemaah? Silahkan, gak ada masalah. Berjemaah tuh 2 orang cukup aja ya teman-teman ya. Ya sholat berjemaah itu 2 orang cukup ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah minta maaf ke suami tanpa menyebutkan kesalahan. Ya, minta maaf ke suami jangan sebutkan kesalahan. Ke siapapun kita kalau minta maaf itu tidak usah menyebutkan kesalahan kita. Dia beda, minta maaf kepada Allah, silahkan buka aib kita, nggak apa-apa. Ya Allah maaf ya Allah, saya tadi buka aurat keluar rumah. Maaf ya Allah, saya masih suuzon sama orang gitu ya. Tapi kalau minta maaf kepada Allah, buka aib kita. Kalau minta maaf kepada Tapi kalau minta maaf kepada manusia itu ditutup aib kita ya, sekedar ngomong mohon maaf lahir batin ya, itu cukup ya. Jadi teman-teman tidak perlu untuk kemudian menyebutkan kesalahan teman-teman. Siap Mbak Bunda Elisa? Oke, sampai ketemu ya. Ustazah, sholat sunnah awabin dengan sholat sunat taubat sama kata ustazah sebelah. Fungsinya mirip tapi dia tidak sama. Kalau teman-teman baca kitab-kitab Imam Syafi'i, antara sholat awabin dengan sholat taubat itu 2 sholat yang berbeda. Kitab manapun, gak usah kitab Arab, kitab bahasa Indonesia yang teman-teman beli di toko-toko buku, itu menjelaskan sholat-sholat versi madhab Imam Syafi'i. Oke? Ustazah, sholat tiba-tiba batuk, saya berhenti minum. Gak apa-apakah Ustazah terus lanjutkan sholat lagi? Lebih tepatnya bukan lanjutkan sholat, tapi ulang sholat lagi, nggak ada masalah. Hukumnya saya sudah cerai, tapi masih teleponan. Selama 3 bulan boleh rujuk, tapi setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Teman-teman ya, harus nikah ulang. Ya, setelah rujuk harus nikah setelah 3 bulan habis masa idah itu harus nikah ulang. Tapi dalam 3 bulan dia boleh rujuk seperti biasa aja. Halo Mbak Danish, ya Mbak Indra. Ustazah, apakah salaman setelah selesai sholat itu bisa untuk saling memaafkan? Bisa, ya. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Siap, dikirim aja langsung ke tokonya Mbak, nanti diganti baru. Jadi begini ya teman-teman ya. Misalnya nih kita pernah punya salah dengan orang, gosipkan orang, tapi dia itu orang masjid. Kita datang ke masjid, kita sholat di masjid, terus di akhir sholat kita bersalaman, itu cukup tanpa menyebutkan kesalahan kita ya. Sedekah untuk orang tua yang meninggal tapi nggak disebut gimana, nggak gitu, nggak sebut nama nggak apa-apa, tapi gini dia, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, ya lapangkan kuburannya, ya itu bisa tanpa menyebutkan nama orang tua, nggak masalah. Yang harus menyebutkan nama itu adalah badal umroh, badal haji, atau misalnya kurban, itu harus sebut. Tapi kalau sekedar iya kita wasilahkan ya. Nah tapi kalau sekedar kita baca Quran, sekedar kita zikir, atau kita kirim Al-Fatihah atau sholawat, itu cukup dengan tanpa nama. Tapi kalau mau pakai nama nggak ada masalah. Tapi kalau kurban, badal haji, badal umroh harus pakai nama ya. Ustazah, gimana cara menasihati anak yang sudah besar? Tergantung anaknya. Tapi saya cuma punya rumusnya. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Mengingatkan, jangan menyakiti. Yang ketiga, sabar dalam mengingatkan. Yang keempat, jangan putus asa karena setiap orang bisa berubah. Wudu di kamar mandi yang ada WC-nya, nggak apa-apa. Kalau langsung masuk kamar mandi ada WC, kalau WC-nya WC umum, teman-teman siram dulu sebelum teman-teman masuk, sebelum mengambil wudu. Takutnya ada orang yang pipis di lantai sehingga teman-teman nanti kena najisnya. Siap Mbak Ica, Mbak Umi Juriah, Mbak Fida. Bagaimana hukumnya bayar fidyah ortu yang tidak puasa? Bayar aja. Kalau fidyah boleh. Caranya,
1,4 kilogram beras per harinya. Berapa banyak yang dia tinggalkan? Boleh diganti dengan uang seharga 1,4 kilogram beras. Makan makanan yang kita makan. Sedekah subuh boleh nggak dikasih ke orang tua? Tentu boleh, karena sedekah itu bebas. Ustazah udah pisah rumah 2 bulan. Saya udah minta maaf. Ya, doanya supaya suami saya luluh dan mau kembali kepada saya. Jawabannya adalah, halo Mbak Nana, teman-teman doa. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ini doa buat teman-teman yang senantiasa ingin meminta maaf, tapi orangnya belum lagi memaafkan kita. Allahumma layyin li qalbahum. Kalau lagi haid, apa boleh Ustazah? Boleh apa maksudnya Mbak? Ustazah, apa kita boleh menggunakan sedekah subuh untuk keperluan yang mendesak? Sebenarnya boleh aja, karena sedekah itu sunnah. Ya, nah kita tetap dapat satu kebaikan karena pernah meniatkan. Tapi jangan sering-sering ya, karena kita pengen sedekahnya beneran. Jadi konsep ibadah, kalau dia kebaikan, tidak jadi kita kerjakan, dia tetap dapat pahala. Keburukan, tidak jadi kita kerjakan, dia tidak berdosa. So, teman-teman yang udah sedekah subuh, tahu-tahu uangnya kepakai karena kebutuhan mendesak. Tidak ada masalah sih, tetap dapat satu kebaikan, tapi jangan sering-sering ya. Ustazah, saya sholat duha, tapi tidak hafal sholat duha. Boleh diganti yang lain? Boleh. Itu cuman sunnah, tidak wajib. Ganti kul-kul aja, gak ada masalah kok. Yang sudah hafal pun surat ad-duha, kadang-kadang dia tak pakai ad-duha juga. Kadang balik lagi dia ke kul-kul. Gitu ya guys. Oke. Ustazah, sama-sama. Ya Mbak Erna, Mbak Bin. Ustazah, bagaimana hukumnya lupa membaca sholat doa setelah wudhu bagi orang meninggal? Pokoknya kalau doa setelah wudhu orang hidup dan meninggal itu nggak wajib. Yang wajibnya niat sebelum wudhu. Lupa bayar nazar. Lupa bayar nazar, bayar aja. Tapi kalau lupa nazarnya, pakai kafarat. Saya pelan-pelan, saya mau jelaskan tentang nazar. Oh, Allahumma layyin li qalbahum, lagi haid nggak apa-apa, dibacalah, ya kan? Bacalah ya, Allah habis ya dibaca aja nggak apa-apa, lagi haid ya. Berdoa zikir lagi haid nggak apa-apa. Teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya, aku jelaskan ya. Bagi teman-teman yang udah siap LSD ya. Misalnya nih, bagi teman-teman persis saya kul-kul, tahu kan? Iyalah guys. Ustazah, kalau misalnya kita lupa nazarnya, atau lupa pokoknya aku pernah nazar apa ya, kayak gitu lah ya. Lupa gitu kan guys, amnesia kan dengan kewajibannya gitu kan. Maka kalau teman-teman tim yang suka amnesia dengan nazar, jangan disengaja lupa ya teman-teman ya. Jadi caranya adalah kalau sudah memang terlanjur lupa, teman-teman boleh kafarat dengan beberapa cara. Yang pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin selama 1 hari. Atau 1 orang fakir miskin selama 10 hari. Sehari makan ya, berarti kali 10 ya. Iya Mbak Mugi, kul-kul kan? Atau teman-teman boleh puasa kafarat, ya kan? Oke, jadi puasa kafarat itu adalah puasa 3 hari berturut-turut, tidak putus. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Ya, 3 hari berturut-turut supaya membayar nazar yang terlupa. Ustazah, sedekah setelah sholat subuh boleh enggak? Boleh. Yang penting sebelum habis waktu subuh ya. Astagfirullah, aku lupa sedekah subuhnya. Itu karena belum terbiasa aja. Masukkan aja ke dalam baku kotak di rumah ya. Ustazah, ada peninggalan suami. Haruskah keluarkan zakat setiap tahun? Kalau dia udah jadi milik ahli warisnya, selagi dia di atas 85 juta, keluarkan setiap tahun. Ya, selagi dia itu milik siapa sekarang? Milik ahli waris siapa?
Ya, ahli warisnya siapa? Dia yang keluarkan zakat, bukan orang meninggal yang keluarkan zakat. Uang itu sekarang milik siapa? Uang itu orangnya yang harus mengeluarkan. Seorang janda berpacaran lagi, kalau dinasehatin dia marah, abaikan. Karena banyak orang yang dinasehati memang marah. Yang jelas kita udah nasehatinya baik-baik. Dia mau atau tidak, itu urusannya dengan Allah. Siap Mbak SGG ya. Ustazah, gara-gara belum kasih mahar istri nggak boleh ikut suami nikah lagi. Maksudnya gimana Mbak? Mahar kalau nggak pakai mahar nggak wajib, nggak sah ininya. Apa yang namanya tuh nikahnya ya. Ustazah, wallahu alam, aku belum pernah baca Mbak Siti Aisyah ya. Banyak nazar ke satu orang yatim piatu selama 10 hari. Bisa, teman-teman bisa. Nazar bisa digitukan. Dahulukan sedekah subuh atau bayar hutang, tergantung Mbak Dara. Kalau hutang Mbak adalah 30 juta, masa nggak boleh sedekah subuh walaupun cuma 2.000? Kalau sedekahnya belum jatuh tempo, silahkan. Kalau utangnya belum jatuh tempo, teman-teman boleh kok sedekah subuh. Oke? Siap Mbak LSD? Ya, sama-sama Mbak Siti Alsia. Ustazah, sudah talak satu lalu satu rumah. Udah rujuk belum? Kalau udah rujuk, talak satu boleh satu rumah. Tapi kalau belum rujuk nggak ada masalah. Karena apa? Tapi kalau belum udah rujuk nggak ada masalah. Tapi kalau belum rujuk itu masalah besar. Karena dia bukan mahram. Nggak boleh lagi dia buka aurat di hadapan suaminya. Tidak boleh satu atap cuman berdua saja. Kalau mau mesti ada anaknya atau mahramnya di situ. Oke? Ustazah, ya, ada kawan lihat ring zikir. Saya bilang beli di Ustazah. Siap. Terima kasih ya. Oke, semoga barokah ya. Ustazah, kita sedekah subuh. Tapi duitnya kita tabung di rumah dulu. Lalu kita berikan sekali seminggu. Boleh banget ya. Ustazah, bisa nggak zakat mal dikasih ke banyak orang? Terserah aja. Nggak ada masalah ya. Oke. Zah, jamnya sudah sampai, dua-duanya bagus kondisinya, Masya Allah. Thank you ya Mbak Indah dan teman-teman yang udah beli ya jamnya. Ustazah, iftitah dalam sholat berjemaah perlu dibaca nggak? Iftitah dalam sholat berjemaah perlu dibaca tapi tidak wajib dibaca. Oke, perlu dibaca tapi tidak wajib dibaca. Ya. Ustazah, kita cerai tapi masih merawat karena beliau lagi sakit berat. Rujuk saja. Kalau berdua doang nggak boleh ya teman-teman ya. Niat benar, cara jadi salah. Jadi rujuk aja. Kalau belum kan ada orang tuanya yang lebih berhak untuk menyentuhnya ya. Karena kalau kita ngerawat orang laki-laki lain yang bukan mahram kita, bukan pada tempatnya ya. Ustazah, nafkah anak yatim siapa yang menanggung? Janda atau keluarga pihak dari ayah. Anak yatim itu jangankan keluarga atau jandanya, dia menjadi tanggung jawab seluruh umat ya teman-teman ya. Dikembalikan kepada walinya seperti kakeknya atau pamannya atau saudara dari ibu dan bapaknya ya. Ustazah, rujuk yang dimaksud gimana? Rujuk itu damai maksudnya Mbak. Dia damai ya. Oke, jadi misalnya nih teman-teman, kalau kita ditalak oleh suami, lalu kemudian baikan dalam 3 bulan, ku talak engkau. Tapi dalam 3 bulan dia udah baikan, itu namanya rujuk Mbak. Ya. Kalau talak satu, cara rujuknya gimana? Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya sebelum aku jelaskan tentang rujuk. Tapi ini ada yang tanya, gimana caranya doa sedekah subuh? Sebenarnya nggak perlu doa, cukup berfadilah saja. Ya Allah, saya sedekah karena engkau. Dengan sedekah ini, sehatkan badanku, rujukkan rumah tanggaku, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Tapi kalau bukan berarti nikah ulang kan. Sebentar aku jelasin ya, biar nggak salah paham soal talak dan rujuk. Nah, aku ke sedekah subuh dulu. Jadi kalau sedekah subuh itu, kalau mau doanya adalah, aku belum pernah dengar Mbak Monsi ya. Nah, doanya adalah, Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya, ini doa sedekah subuh ya. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dariku, engkaulah yang
Maha mendengar dan Maha mengetahui ya. Jadi dibaca itu, lalu kemudian setelah itu baru teman-teman bersedekah. Oke. Oke, sambil tap-tap layar jemaah semua, siap ya. Aku mau jelaskan tentang talak dan masa idah singkat saja sambil teman-teman tap-tap layar, share-share tautannya ya. Oke. Jadi begini ya. Nah, jadi begini. Talak satu itu adalah talak yang dilakukan satu kali. Misalnya suaminya bilang, ku talak engkau. Terjadi talak, cerai dia. Nah, dalam 3 bulan setelah dia ucapkan kalimat talak, itu kalau mau baikan boleh. Itu masih sah sebagai istrinya. Tapi kalau baikannya setelah 3 bulan, nggak boleh. Harus nikah ulang dengan suaminya itu. Ya ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada ijab kabul, ada mahar, dan ada pengantinnya. Gitu kan. Tidak perlu pesta. Oke, pokoknya talak satu dalam 3 bulan boleh kembali. Setelah 3 bulan harus nikah ulang. Talak 2 juga gitu, terjadi kedua kali maka statusnya talak 2. Kalau udah talak 2 dalam 3 bulan dia boleh kembali. Setelah 3 bulan dia harus nikah ulang. 3 bulan itu maksudnya masa idah. Dan selama 3 bulan ini si perempuan tidak boleh nikah dulu dengan orang lain. Kalau dia nikah dengan orang lain maka dia tidak sah nikahnya. Nah kalau talak 3 itu kalau udah terjadi suami ngomong talak sampai 3 kali, maka si perempuan harus nikah dulu dengan orang lain baru cerai. Setelah cerai maka boleh kembali kepada suaminya. Orang yang udah hijrah tapi masih bikin suka nangis orang tua itu gimana? Makanya hijrah itu bukan cuman pakaian saja. Hijrah tuh hijrahkan akhlak. Kadang-kadang kemarin ada yang nanya, Ustazah, saya mau berhijab, orang tua saya nggak setuju. Kayak gitu kan. Orang tua saya nggak setuju, saya mau berhijab. Dia bisa setuju kalau akhlak kita lebih baik. Misalnya nih kita pengen gini ya. Misalnya nih kita pengen apa namanya tuh guys, kita pengen hijrah. Lalu pagi-pagi yang tidak pernah buatkan teh orang tua kita buatkan. Nanti jam 9 ya Mbak Ermawati ya. Nah kemudian kita itu tetap santun, kita tetap nelpon. Jadi kalau kita hijrah diiringi dengan akhlak, orang tua, suami pasti setuju. Karena biasanya dia itu cuman antipati sama proses hijrah kita dari luar. Maka kita juga harus berubah dari dalam. Selawat Jibril boleh ya Mbak Buna, kayak gitu ya guys. Dan dia butuh proses. Jangankan orang tua, kadang-kadang teman aja nggak siap dengan hijrahnya kita. Ustazah, kalau laki-laki bin bapaknya, ya bin bapaknya. Ustazah, saya pernah selisih paham dengan orang, lalu kemudian nggak ketemu lagi orang itu. Gimana caranya untuk menyelesaikannya? Minta maaf nggak bisa. Pertama, sebutkan kebaikan orang itu, ya. Nah, kemudian mahar mas kawin sama tadi ya, makanya dia ada 5 poin. Kemudian selanjutnya adalah bisa bersedekah atas nama dia. Dan kalau kita punya salah dengan orang yang kita udah nggak ketemu orangnya, maka teman-teman boleh baca doa ini. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Teman-teman ribut nih, nggak ketemu lagi orangnya. Maka kayak mana kita minta maafnya? Baca doa. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya, supaya kita bisa terampuni dosa kita dan dosanya ya, teman-teman ya. Nah, itu dilakukan ya untuk mengurangi kadar dosa kita, bisa berkurang ya. Ustazah, punya admin gak Ustazah? Chatnya banyak hal yang harus ditanyain. Gak bakal kekejar sama admin untuk proses penyematan. Nanti malah tenggelam semua ya. Kalau sebanyak ini disematkan, yang lain dicuekin di bawah ya. Jadi kurang efektif ya. Jadi yang terbaca ya sudah aku baca, yang enggak semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Oke gitu ya. Kan ini kencangan ya. Oke. Sedekah subuh dikasih anak bisa enggak? Bisa ya. Sedekah subuh dikasih anak bisa. Pertanyaan sesuai tema. Kalau sesuai tema kita saat ceramah. Kita ceramah setiap hari tergantung dengan tema
ya. Oke, gitu ya, Mbak Yati. Oke. Ustazah, saya pisah, belum cerai. Tapi istri sudah nikah lagi dan saya juga sudah nikah. Menurut Ustazah gimana? Siapa yang tadinya nikah duluan? Sebenarnya harus cerai dulu, Pak. Jadi gini teman-teman. Misalnya udah pisah, tapi Bapak udah ngomong talak belum? Kalau Bapak udah ngomong talak, aman Pak. Istrinya boleh nikah lagi dan Bapak sudah nikah lagi. Tapi kalau belum ngomong talak dan istrinya mau nikah, istrinya harus nikah, harus menggugat dulu Pak. Ini maaf ya teman-teman, misalnya teman-teman suaminya pergi entah kemana-mana gitu ya. Lalu nggak ketemu, dia nggak mengucapkan kalimat talak. Teman-teman nggak boleh untuk nikah lagi. Kalau mau nikah lagi, perempuannya harus mengajukan gugatan dulu baru bisa nikah. Karena perceraian itu dilakukan dan terjadi hanya karena 4 hal. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Kedua, istrinya yang menggugat. Ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Saya ulang. Pertama, suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya menggugat. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal dunia. Maka dalam kondisi kayak gini baru talak. Persoalannya adalah kalau seandainya berpisah 2 tahun nggak ada ngomong apa-apa, maka dia tidak jatuh talak. Kalau salah satunya mau menikah, salah satunya harus menggugat atau menceraikan. Paham ya teman-teman ya? Jadi nggak asal-asal nikah aja. Suamiku pergi 2 tahun tak kemana-mana, aku nikah lagi aja, pulang-pulang emangnya aku talak kau, kata dia nanti kan. Oke ya, siap Mbak LSD. Ustazah, iya, apakah boleh sedekah untuk orang meninggal Mbak Alia? Boleh ya Mbak. Ustazah, apa boleh sedekah subuh setelah habis waktu subuh? Tidak, aku sarankan ya. Jadi selagi masih ada waktu subuhnya ya, selagi masih ada waktu subuhnya boleh. Tapi kalau siap Mbak Eni ya, tapi kalau waktu subuhnya udah habis itu nggak bisa lagi. Kalaupun mau dilakukan boleh sih, tapi tidak sedekah subuh namanya. Siap Mbak Alia. Ustazah, menjenguk orang sakit kayak gimana? Menjenguk orang sakit cukup doakan saja pakai bahasa Indonesia atau teman-teman ngomong dengan dia, syafakillah ya, gitu aja. Syafakillah ya, gitu aja. Coba tulis guys, syafakillah ya, gitu ya. Oke, kalau dia laki-laki, syafakallah ya, kayak gitu. Kalau dia laki-laki. Oke. Ustazah, boleh nggak ikut zikir? Ya mantap, pintar anak mama. Ustazah, bolehkah membaca sholawat di TikTok? Boleh, nggak ada masalah. Ya, syafakallah untuk pria, syafakillah untuk laki-laki. Terbalik. Gitu pula dia. Syafakillah untuk perempuan, syafakallah untuk laki-laki. Oke. Ustazah, iya. Nikah siri ternyata cerainya gimana Zah? Iya sama, nikah siri juga kayak gitu. Kalau suaminya menceraikan, nah sama-sama kayak talak 1, 2, dan 3. Ya. Nah, cuman masalahnya nikah siri itu bukan suaminya menceraikan. Kalau suaminya nggak menceraikan itu yang repot. Istrinya pengen cerai, siap Mbak Siska, jam 9 ya Mbak Siska ya. Suaminya nggak menceraikan, istrinya pengen cerai, itu yang repot. Nggak bisa, cerai aja yuk bang, cincai lah bang, lantak lah bang, pokoknya cerai aja lah ya, mana bisa. Maka kalau perempuan ingin menggugat nikah siri, dia harus nikah dulu secara resmi. Minimal dia ada surat nikah darinya, dari KUA, baru dia bisa ngajukan gugatan ke pengadilan. Karena perempuan tidak bisa bercerai dengan dirinya sendiri, dia harus melalui pengadilan. Oke? Ustazah, boleh nggak baca doa sambil merem? Boleh. Doa ketiga kaget, la haula wa la quwata illa billah. Jadi kalau kita kaget, ucapannya adalah la haula wa la quwata illa billah.
Zah, doa kalau melayat Zah. Oke ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya supaya aku menjelaskan tentang cara melayat yang benar sesuai dengan sunnah ya. Aku cuekin dulu ya teman-teman komentarnya ya. Cara pertama saat teman-teman melayat. Yang pertama, teman-teman disunnahkan berwudu dulu. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang tidak mencolok. Yang ketiga, masuk ke dalam rumah ahlul duka, ke rumah ahlul mayit. Oke. Lalu kemudian teman-teman usahakan jangan banyak ngobrol ini itu. Dan dalam etika yang sekarang jangan sibuk main handphone. Saya sudah 20 tahun dakwah. Sudah puluhan mayat, mungkin udah lebih 100 yang saya mandikan dan menyaksikan orang yang meninggal dunia. Saya banyak melihat adab-adab melayat yang tidak pada tempatnya. Dia datang ketawa-ketawa, main handphone, foto sana, foto sini, selfie sana, selfie sini. Itu udah bukan akhlak yang baik. Maka ada caranya. Ambil wudu, pakai pakaian yang tidak mencolok. Lalu kemudian teman-teman datang ke rumah ahlul duka, masuk. Lalu kemudian teman-teman salaman dengan ahlul bait, lalu kemudian dia lagi bersedih, jangan banyak tanya, kapan meninggalnya, cemana meninggalnya. Setiap ahlul bait duduk, orang datang, itu ditanya, iya kan, udah meninggalnya cemana, banyak kali. Setiap dia bercerita dia menangis, iya kan. Nah lalu kemudian setelah bersalaman dengan ahlul bait, ambil Quran Yasin. Ambil Quran yang dekat, baca. Jangan cerita kanan, cerita sini, celinguk sana, celinguk sini. Kok aku jadi marah-marah ya? Enggak ya guys. Soalnya aku menyaksikan di lapangan ya kan. Baca dulu seadanya. Baca, setelah itu baru teman-teman pamit setelah urusan selesai. Kalau mau sedekah ya sedekah. Kalau mau teman-teman kasih langsung ya kasih. Atau mau kasih beras ya silahkan kasih. Lalu kemudian teman-teman pulang dengan baik. Saya termasuk orang yang sangat sedih ketika ada mayat terbujur, lalu kemudian tidak ada dentuman Yasin, tidak ada dentuman Al-Quran. Kalau bisa teman-teman ingatkan anaknya, kalau mak meninggal nanti kalian jangan putus baca Quran, gantian di depan jenazah. Ini mayat meninggal, diam aja. Rumahnya diam, maaf saya minta izin. Bapak-bapaknya duduk di luar, ngidup-ngidupin lampu, ngangak-ngangak, ngerokok-ngerokok, minum kopi, na'udzubillah. Jadi kalau bisa, persembahkanlah hari akhir yang baik untuk orang tua yang meninggal dunia. Ya, sehingga kita itu bisa betul-betul berbakti. Baca bergantian. Nah setelah mereka meninggal, lakukan lagi amalan selanjutnya. Kirimkan Al-Fatihah buat dia, kirimkan sholawat buat dia. Ya, kirimkan Al-Quran buat dia, ya, baca Quran buat dia. Nah, atau baca Al-Fatihah doang boleh, tapi bagusnya sih teman-teman baca Al-Quran lah di situ sendiri, nggak apa-apa. Nah, kalau aku memang biasanya bacanya kuat-kuat biar yang lain ngikut. Tapi kalau teman-teman belum berani, ya teman-teman baca dalam hati aja. Hindari celengak-celengok, main HP dan seterusnya. Dan yang aku paling sedih adalah tenda dibuka, bapak-bapaknya duduk, tak ngapa-ngapain di luar. Iya kan? Nah maunya adalah atau cerita-cerita ya. Nah terutama untuk anak muda. Saya minta maaf, tidak ingin menyalahkan siapapun, tetapi ini adalah hal yang sangat penting untuk persembahan terakhir kita untuk orang yang meninggal dunia. Oke, semoga bermanfaat ya. Kalau haid melayat ya nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Bolehkah sholat subuh jam 9 ala bajang? Harus sholat jam berapapun ya, tapi janganlah bangunnya jam 9 ya. Oke, gitu ya. Sama Tamah, wah aku udah melayat ya, kemana-mana itulah kondisinya Mbak ya. Siap, sehat ya teman-teman ya. Doa melayat khusus menurut aku sih baca Yasin. Kalau mau Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah, ya kan? Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Yang utama ya baca Yasin atau tahlil atau kan ada Yasin tuh berserak di situ kan?
Baca aja tahlil yang di bagian belakang kalau mau buru-buru ya kan. Siap Mbak LSD. Jam bisa transfer, alhamdulillah jam bisa transfer dan bisa COD ya Mbak. Ntar lagi kita spill ya jam tangannya ya. Oke. Oke, apakah nge-lag teman-teman? Iya, siap ya Mbak Najwa. Oke. Sama-sama ya. Semoga hari akhir kita baik ya. Madu boleh, madu ada ya. Ada yang hafal doa takziah Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Itu juga bisa dibaca kalau kita berada mau ziarah ya. Sholat jam 9 pulang anak sekolah. Jangan. Aku jadikan potongan kurban nanti kalau sholat subuhnya jam 9. Siap Mbak Syahelmi yang sabar ya. Kadang-kadang nggak terbaca Mbak Syahelmi ya. Oke. Ya setting jamnya boleh nanti jam 9. Ini stok tinggal dikit madu. Boleh ya. Komenku melayang-layang Mbak Ibu yang sabar ya. Teman-teman maafin aku karena nggak semua terbaca ya. Setidaknya teman-teman bisa dapat terjawab pertanyaannya dengan akun jawab pertanyaan teman-teman lain. Atau aku hadir terus kok selagi sehat pagi malam jam 8 pagi jam 8 malam setiap hari tak libur kita tanya jawab ya. Madu buat anak-anak boleh. Pak takziah itu pahala besar ya teman-teman ya. Itu ya artinya ya Allah jadikanlah kuburannya. Itu udah aku sematkan tuh doanya tuh. Ya Allah jadikan kuburannya adalah bagian dari taman-taman surga. Ya kalau riyadil jinan boleh. Kalau jinan itu jamak banyak surga. Kalau jannah itu satu surga. Sama dengan Allahumma rzuqni satu orang, Allahumma rzuqna banyak orang. Ya, itu ya. Boleh, jinan boleh, jannah boleh. Ya. Oke, gitu ya. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagian dari taman surga. Kan kita itu pengen guys, kalaupun kita tidak besar rumah di dunia, lapang kuburan kita di akhirat. Itu doanya. Oke, bentar ya. Ini yang aku sematkan. Ini dihafal ya teman-teman ya. Tempel di kulkas. Insya Allah. Ini doa ziarah juga ya. Doa ziarah ini juga. Nah ya teman-teman cukup rutin aja hadir. Di kajian-kajian live aku. Rutin lihat video-video aku. Rutin lihat tanya jawab jam 8 pagi, jam 8 malam. Nanti kita kajian jam 10.30. Aku banyak mengulang-ulang. Sehingga banyak yang insya Allah bisa teman-teman bawa. Rutin lihat video-video aku, insya Allah ada perkembangan dan pertumbuhan dalam ilmu dan amal insya Allah ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah nazar lama belum dikabulkan, nggak usah dilaksanakan nazarnya. Ya, jadi kalau nazar udah lama tidak dilakukan, ya udah nggak usah nazar lagi, nggak usah dibayar gitu loh. Udah lama tidak terkabul, nggak usah bayar. Nazar itu dibayar kalau kita sudah ini guys, kalau kita sudah mendapatkan ya, alhamdulillah banyak perubahan masya Allah ya. Biar pelan-pelan ya guys, pelan-pelan, oke ya. Mbak Kartini, saya bangun kesiangan, siap Mbak Najwa. Saya bangun